Ya kembali lagi bersama kami di Beginning the Adventure. Kali ini gue bakalan ngadain podcast, ya enggak? Podcast ya kan, gue bakalan nanya-nanya dia untuk perjalanan kemana waktu itu? Surya Kencana. Nah waktu itu dia ke Surya Kencana. Gue bakalan tanya-tanya dari seluk-beluknya, dari awal dia berangkat sampai nanti dia di atas sana. Gue bakalan kenalin teman-teman gue ini. Nama lu siapa? Nama gua Fadil. Nama lu? Gua Subahan, one name gua bilang. Ya. Goreng. Nah, buat perjalanan ke Surya Kencana, dari pasti banyak orang nanya, ya kan? Perjalanan ke sono waktu itu kameramen kapan sih? Pertama kita naik mobil bak 9 orang. Mobil bak? Iya. Astagfirullahaladzim. Kaget. Tenang bang. Kaget jangan kaget. orang. Tenang bang. Kita posisi 7 orang belakang, 2 orang. Nah, gua posisi 9 orang naik mobil bak. Nah, awalnya niatnya tadi tuh yang supir niat berangkat sore, siang kita tidur, kita udah prepare. Tahu-taunya habis maghrib. Habis Jadi, maghrib, akhirnya lu iya, berangkat. kita habis maghrib. Awal tidur dulu di rumah temen. Gue tidur dulu. Lumayan lah sampai maghrib tidur. Kita naik mobil bak. Nah di mobil bak kita nutupin pakai presit biar nggak kena polisi lah. Wah, buat bapak polisi, orang tim begini mobil bak, ditutup lesin. Ya itu dia. Oke. Terus Udah sih itu perjalanan lu pokoknya naik sampai mobil bak. base camp. Akhirnya kita akhirnya berangkat habis maghrib dan nyampe base camp itu jam 3 pagi. Tapi gue penasaran nih, sepanjang perjalanan lu naik mobil bak tuh gimana sih rasanya? Itu mau tidur kejeblok. Tapi gua doang sendiri posisi di mobil bak itu nggak tidur ya. Tidur. Angin yang lain masih pada tidur lah. Pada tidur yang lain. Berarti di posisi mobil bak kan ada depan 2 orang, sisanya 7. Berarti lu doang yang nggak tidur. Iya, di belakang gua doang. Atau yang depan. Kan nyupir, nggak Iya. mungkin tidur kan. Nah, jadi di perjalanan itu lu berapa kali berhenti kalau naik mobil bak? Kita sekali doang berhenti sekali. Itu juga bensin buat ya? buat makan. Buat makan. Iya, buat makan. Di Bantar Gebang itu. Balenan Bantar Gebang, sono dikit yang tahu Bantar Gebang pasti paham. Yang tahu Bantar Gebang, itu Shrek apanya kan? Jangan lupa. Kita istirahat sebentar itu juga buat makan sama buat ngerokok lah sebentar. Rokok. Anda ngerokok? Iya. Bapaknya, tolong. Nah, kita nggak ngerokok, yang perokok doang. Oh, yang ngerokok doang. Kirain Anda ngerokok, kan saya nggak tahu kan. Akhirnya kita berangkat lagi tuh, udah habis itu nggak ada berhenti lagi. Pada berhenti lagi. Iya. Kalau buat lu di perjalanan tuh gimana sih? Apa supirnya santai, apa kayak orang gila atau gimana? Wah. Gua nggak tahu gua salah tidur. Oh lu nggak tahu lu tidur, berarti gue salah nanya dong. Harusnya gue nanya supir ya. Oh ya. Buat tuh gimana di perjalanan lu naik mobil bak, kan jarang banget orang naik gunung pakai mobil bak sampai bela-belain di presit. Emang nggak panas apa lu? Gua udah tahu. Ya enggak sih berangkat kan malam, karena kan boy. berangkat malam terus juga itu presit nggak semuanya ditutup rapat banget jadi ada sela-sela gitu buat angin. Oh biar udara pada Jadi masuk. udah kebuka. Gitu. Itu kebuka. Itu Untungnya kebuka. nggak hujan. Untung nggak hujan. Tapi presitnya tuh gelebar-gelebar gitu nggak? Ya usah Iya. jangan ditanyakan Udah bang, bang. beleduk. Jangan ditanyakan bang. Astagfirullahaladzim. Itu tidurnya bedak-beduk apalagi Tidur, presit. bedak-beduk juga. Itu Ada barang yang jatuh nggak sih kira-kira? nggak ada Keril kan karena Keril ditaruh di belakang kita tidurin Kerilnya. Oh, carrier-nya Bisa kalian sendiri. tidurin. Oh, seperti itu. Nah, nyampe base camp tuh, yang base camp tuh apaan sih? Kan orang-orang awam kan nggak tahu yang namanya base camp. Base camp tuh apaan sih? Kan kita udah nyampe tujuan nih. Basecamp tuh sebenarnya buat Kayak tempat istirahat. tempat istirahat gitu. gitu. Jadi Sebelum awal naik. kayak awal sebelum naik gunung itu ke ibarat itu kayak rumah lu dah. Oh, Rumah lu di situ. jadi tidur ada di tempat situ. singgah di situ. Iya. Oh. Bayar gak sih kalau itu? Kalau itu sih bayar. Bayar. Berapa kira-kira bayarnya di situ? Ya jangan sebutin juga nominalnya. Oh, nominalnya jangan sebut. Pokoknya, Pokoknya di base camp Abeng. Nanti dicantumin di deskripsi. oh, namanya apa? Abeng. Base camp Abeng. Ini fotonya nih. Izinnya ada gak izinnya? Oh, pokoknya nanti base camp Abeng ada di sini fotonya. Tutupin dia. Oh ya oke. Terus udah nyampe base camp Abeng nih. Nah, terus pada ngapain? Ya nyampe ada yang tidur, ada yang main HP, ada juga yang makan. Posisi gua waktu itu nyampe gua nggak tidur sih, gua main HP dulu bentaran. Mobile Legend kita berdua. Lu mabar. Iya mabar dulu Iya. sebelum naik gunung. Itu aja yang lain. Terus lu pas nyampe base camp Abeng gimana? Pas gua nyampe base camp Abeng sih gua istirahat, bikin kopi, udah tuh makan.
istirahat lagi, main HP, main game, udah Tidur langsung. tidur. Oh, langsung tidur. Kalau lu gimana? Lu langsung tidur apa ikut mereka main game? Enggak sih, kalau gua datang naruh kere ke dalam, lepas sepatu tuh langsung yang ngerokok sambil ngopi, bengong. Anda ngerokok. Bapaknya. Tolong. Anaknya. Goblok ikat goblok. Oh enggak. Saya bercanda kok. Bener ya bercanda. Nah, terus pasti orang nunggunya. Gimana sih perjalanan lu dari base camp itu ke Surya Kencana itu? Tolong diceritain dong sama gue kayak kobat. Kita siap-siap prepare jam 7. Ya, prepare jam 7. Udah dari jam 6 selesai setengah 7 kita prepare. Itu baru Berangkat jam 9-an gitu. Prepare dari jam 7. Pokoknya itu sepatu nah. Di sini nih yang gue sebelin nih. Apa tuh? Temen gua Temen satu. lupa bawa sepatu. Nah, itu. Astagfirullah. Emang kalau naik gunung nggak boleh pakai sandal jepit? Ini nggak gula. Ya, enggak lah. Kan kita lebih safety aja. Oh, bisa sih harus pakai sandal jepit. Sepatu. Pakai sepatu, salah. Tuh, untungnya di base camp ini ada nyediain sewa sepatu lah. Jadi ya teman kita nyewa akhirnya dah. ngapain ke situ? Terus berangkat jam 9. Oh, Ya, jam 9 terus kita ke Maksi ya. Maksi baru kita ke pos 1. Pos 1 sampai pos 1 jam. Pokoknya jam 9 berangkat terus nyampe pos 1 kita nyampe jam berapa? Itu Dulu bolong. Iya, Maksi. Terus kan ke pos 1. Nah, dari Maksi ke pos 1 kita nyampe jam berapa kira-kira? kita jam Jam 11 kan kalau nggak salah. 12 lah. Ada udah mau suruh Jumat. Itu kita posisi berangkat hari Jumat. berarti Kafir nggak sholat Jumat. berarti waktu itu kan hari Jumat nih. Ya kan hari Jumat lu berangkat. Hari Jumat lu berangkat. Terus dari base camp lu ke pos 1 itu jauh nggak sih? Perjalanannya gimana gitu? Apa masih aspal? Awal kayak landai lah, lewatin kayak sawah ya, sawah-sawah ya, aspal. Terus sonoan udah mulai ini tanah, terus kayak sawah-sawah masih ini batu-batuan. Tapi awal-awal itu tuh kita kan sempat kaget juga kan lihat tanjakan buset, Oh iya, masih itu udah aspal pas udah padahal. mau masuk ini Mau arah tuh, Maksi gitu. lumayan tinggi lah, Lumayan apalagi pas jalan sudah mau masuk pos 1-nya. Itu aspal tapi tinggi. Ya, pada jalan banget bang. Terus Nah di pos 1 di sini gua down lah, ibarat down. di pos 1 Pos 1 gua lu baru, nih lu. iya Lu gua down. sendiri. Gua Ya. baru pos 1 gua down. Gua juga posisi di situ kecapean, nangin kan di mobil bak kan gua sendiri doang tuh nggak tidur. Makan juga dikit lah. Gak ada istirahatnya pas baru nyampe base camp, gak ada istirahat deh itu sampai pagi main HP aja. Yang lain pada istirahat, gua doang. Jadi ya udahlah muntah-muntah gua di situ. Iya enggak apa-apa, boleh. Jadi lu muntahnya di pos 1 apa di perjalanan itu lu udah ngerasain mual-mual makanya lu mau muntah? Di perjalanan gue emang udah mual-mual gitu, udah enak lah. Gue udah ibarat minta ketua gue lah buat istirahat dulu. Terus ketua gue istirahat, akhirnya lanjutin dulu ke pos 1 baru dah di situ gue muntah-muntah ini. Lu Nah, muntah-muntah kalau pendaki pemula lupa bawa P3K ya, P3K. karena lu cuma modal Nekat nekat Ibarat doang. modal nekat. Lu kagak bawa P3K. P3K. Akhirnya gimana dong lu? Pakai obat herbal? Ya akhirnya Enggak dong. ada dua temen gua namanya Agung sama Urip. Dia ini buat aku Urip, makasih ya. Agung Urip, bukan video ya. Agung sama Urip. Makasih ya. Dia turun buat beliin gua, cuman buat beliin tolak angin. Dia turun lagi tuh ke Heeh. Ke base camp. Ke base Ke camp. warung lah deket. Iya. warung yang deket base camp. Heeh. Cuman buat beliin gua tolak angin. Mantap lah, solid lu, hebat. Tapi kan dari base camp lu ke pos 1 itu kan berarti lu udah masuk lembah hutan, pendakian gitu. Iya. Lama juga dong. Berarti dia turunnya gimana? Dia turun cuman bawa duit doang sih, sama bawa air botol ya. Botol. Iya tuh kecil, air kecil. Tapi ya gitu juga nama teman solid, biar temen enggak inilah. Wow, Mantap, Agung Urip. hebat sekali. Nah, terus habis itu kan dia udah ngambil P3K, udah ngambil obat, ya kan? Terus yang dilakukan itu setelah itu apa? Itu gua udah inilah, udah down parah, terus posisi di situ gua ngelihat ada orang yang digendong dari atas. Gua di situ makin down aja gua. Aduh, kata gua. Ini kayaknya nggak bisa lanjut nih.
berapa orang sih itu yang turun itu ya, yang 2 orang doang. Dua orang. Terus akhirnya temen gua nyemangatin, nah ayo Dil, ayo bisa lu, kita harus minta bareng. Udahlah, tapi akhirnya gua paksain ya, kita pertama gua dikasih makan dulu, mau makan, tapi udah gua paksain aja. Akhirnya berangkat habis asar mau ke pos berikutnya tuh. Berarti kan lu waktu itu di pos 1 kondisi sakit. Main lama di pos 1. Berarti kan tadi lu sempat bilang ada pendaki yang lain yang turun di Tandu ya. Iya, di Tandu gitu. Cedera dia. Oh, itu yang buat mental lu down. Iya, Tapi akhirnya teman-teman lu semangatin lagi biar lu nge-up Iya. Buat nanjak lagi. Lanjut terus. Ya. Terus dari pos 1 perjalanan lu tuh gimana sih buat sampai ke pos-pos yang berikutnya? Gara-gara posisi hujan deras, kabut, terus ada yang tergelincir, akhirnya kita maksain ngecamp di pos 3. Kita bakal ngecamp di pos 3 itu masih hujan lah, hujan-hujan manjat. Itu teman kita yang lagi ngedrop, kita istirahat, yang sisanya itu kita bangun tenda, kita bikin jalur air. Nah, pos 3 kita mulai kehabisan air. Nah, itu saking habisannya kita Makanya nambahin perbanyak air. logistik aja lah. Itu masalah paling menurut gua paling Fatal ribet sih lah ya. Ribet lah Fatal kalau masalah logistik makanan ya. masalah kan logistik. gini loh, air habis tapi makanan banyak ya kan. Sekarang paling banyak gitu loh, mie kan masaknya juga kudu pakai air ya kan. Jadi kan air habisnya segini. Dan mau nggak mau paginya kita maksain buat ke Surken. Sudah rencana. Iya. Tapi kan lu bilang air kan pada habis. Nah, itu air habis itu dari semalam apa pagi-pagi mau udah habis? Dari semalam. Dari kita nyampe pos 3 itu air udah mulai menipis. Iya. Jadi ya, Berarti kan lu banyak orang nih ya kan. Iya. Air tipis. Terus lu masak mie pakai air yang ada apa gimana? Ngeremukin mie kayak orang dulu gitu. yang minyak diremukin aja. Jadi ya kayak isi dulu lah perut. Tapi ada minta-minta sedikit ke pendaki. Berarti lu minta-minta juga Iya. mendaki lain gitu. Dan tiba di pos 3, akhirnya kita maksain buat nenda lah. Udah gitu. Gara-gara hujan deras, terus kabut, sama ada di pos 4 katanya ada temennya yang tergelincir orang lah, atau dari Pendaki lain temennya tergelincir, pedagang. Terus posisi tuh udah malam dan air udah mulai menipis. Akhirnya temen kita tuh 2 orang nih, Urip dan Pakel. Terima kasih buat kalian sekarang. Lagi-lagi Urip. Urip. Oke, Urip the best. Ya ke Surken duluan ya. Surken dia maksain buat ngambil air. Jadi pagi-pagi itu semuanya selain Urip sama siapa? Pakel. Sama Pakel tuh naik ke atas ke Surken. Iya. Dia bawa air Malam enggak? itu malam. Dia bawa air. Dia Air bawa itu air. sisa air yang menipis itu. Dia sisa air yang Iya. menipis itu. Jadi kita nunggu aja di tenda. Jadi nunggu di tenda. Terus Ya udah, akhirnya dia nyampe bawa air ya. Bawa air, nah di situ langsung bener-bener langsung masak gitu, masak yang ada gitu, mie yang banyak langsung. Juga buat karbohidrat. Dan baru besok paginya kita berangkat Surken. Akhirnya nyampe Surken jam 10 pagi. jam 10 pagi udah nyampe Surken. Itu berangkat jam berapa ya? Itu berangkat setengah 7 kan kita masih Setengah 7 pagi. Jam 5 rumah masak itu. Oh, berarti teman lo itu yang ke Surken duluan kan kata lu malam. Turun lagi juga malam. Iya, abis ambil air langsung turun lagi dia. Ini gila. Nggak tahu dia, emang dia the best lah. Urip dan Pakel, terima kasih buat kalian. Dia emang the best. Kalau nggak ada kalian nggak tahu kita nasibnya gimana. Oh, kayak gitu. Nah, terus setelah lu kan udah nyampe Surken nih. Nah, di perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu gimana sih? Rentan waktunya berapa jam atau berapa menit, berapa detik? Ya, kalau misalkan dari pos 3 ke pos 4 itu sekitaran berapa jam lah, jam lah. Dari pos 3 ke pos 4 Nah, sejam. iya, karena kan lumayan terjal juga, jadi Kalau menurut banyak kita ngaso anak gitu. muda, Oh, anak muda, ya kan? Ya, jadi kebanyakan ntar ngaso capek juga gitu, karena itu jadi sejam. Dari pos 4 ke pos 5 kan pos 5 tuh udah Surken kan? Nah, Gue denger sih. Pos 5 tuh udah Surken nih. Nah, setelah lu sampai pos 5 itu perasaan lu gimana? Seneng banget sih. pertama sih apa ya,
kan jalurnya begini tuh ya, Ah, awalnya masih hutan-hutan, pas keluar tiba-tiba luas banget dah, ada apa dah. sabana kayak gitu. Pokoknya ada Luis, aduh cantik kok ya. Lalu kalau lu gimana? Ya nggak nyangka aja Nggak bisa nyangka. sebagus itu. Jadi kita kayak masuk ke terowongan Iya, gimana gitu ya. Tiba-tiba pas keluar, wah udah kayak inilah Udah kayak langsung tanah luas. tanah doang luas gitu. Gak tahu punya sama siapa itu. Oh, lu gimana pertama kali ke Surken? Kan katanya Surken indah banget sih. Masa ekspektasi lu cuma kayak gitu doang sih? Gue sih nggak percaya apa karena lu nggak bisa ngomong karena keindahannya atau otak lu dibentuk di situ aja. Dan emang keindahan yang nggak bisa diinin. Pokoknya lu harus ke sana dulu baru lu bisa cerita lah ya. Lu Iya. gimana cerita pasti bingung. Baru nggak Kalau lu nyangka. gimana coba? Kalau gue sih, kalau kata gue itu bagus banget. Edelweiss, banyak Edelweiss. Oh ya, dia termasuk bunga edelweiss banyak juga di situ ya. Banyak. Lalu Tapi kita juga pas baru nyampe Surken nih kabut parah, jadi nggak begini sih kabut parah. kabut parah. Iya. Tapi edelweiss-edelweissnya kelihatan dong pasti. Masih lah. Paling jarak cuman ya 2 meter 3 meter lah. Iya nggak kelihatan. Berarti tuh kabut banget dong. Iya. Terus lu tahu keindahannya? Kan setelah kabut itu. Setelah kabut ada. Oh, setelah sayang. kabut udah ke atas atau ke bawah, kita kan nggak tahu namanya arah kabut mana. Berarti Baru. udah kelihatan semua itu. Iya. Itu ibarat jin baru kabur bang. Itu gunung gede, gunung Pangrango kelihatan. Gunung Pangrango. Gede. Oh ya, dia diapit sama dua gunung ya, Gunung Gede sama Gunung Pangrango. Iya. Nah, di atas itu lu mutusin buat tenda lagi nggak sih? Buat Di- masak-masak atau di apa? Surken Kan air udah ada di situ. Jadi Surken cuman masak-masak sih. Masak-masak ya doang nenda gitu. bentaran doang. Nenda bentaran. Ada buat tidur istirahat. Iya istirahat dulu. Nah, jadi ada yang masak, ada yang tidur Kita sebagian. gantian. Bentar gantian gitu. Oh iya, kan di Surakencana tuh. Tapi itu belum ada ya. Udah, lu Kan nyalain dulu. Gunung Gede, Pangrango itu kan juga termasuk terkenal sama sabananya Surakencana. Nah, di situ kan namanya gunung itu termasuk buat gua sih kayaknya wisata sih, soalnya banyak banget orang yang ke situ. Nah, untuk di situ wisata kayak gitu bisnisnya ada nggak sih sebenarnya? Kalau kita sih sepanjang perjalanan ya alhamdulillah lah nggak ada bisnis. Nggak ada mistis-mistis. Ya, kita berdoa aja. Heeh. Soalnya gue dengerin juga dari cerita-cerita lu bertiga ini, lu nggak pernah lupa sama sholat gitu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah nggak pernah lupa sama sholat. Tapi ya karena keadaan hari Jumat kita nggak sholat Jumat, Iya. dipotong sama sholat zuhur lah. Oh, lu dipotong sama sholat zuhur. Ganti. Diganti. Oh. Terus pas turunnya gimana? Turun mah alhamdulillah sih baik-baik aja ya. Itu sekitar jam 7 malam kayaknya ya. Iya. Jam berapa itu? Pokoknya nyampe di base camp dah. Jam 7 ya jam 7. Jam 7 malam itu lu udah nyampe base camp. Berarti perjalanan kira-kira siang lah ya, jam 2-an. Jam 3. Jam 2. Setengah 3. Karena kan turunnya pada kayak duk Gitu. gitu. Gua tahu si anak muda kalau turun gunung. You know lah. Ya, anak muda. Pengen cepet istirahat. Nah, setelah lu dari situ apa aja kesan-kesan yang lu dapet dari sepanjang perjalanan itu? Ya kesan-kesannya sih banyak. Kayak misalnya temen Don nih, kita harus butuh, dia temen harus butuh perjuangan lah kayak gue, butuh semangat. Butuh semangat. Ya, jadi ya kita harus semangatin kan karena kita harus bareng-bareng. Oh. Lalu Terus nyangka aja sih bisa ngedon di pos 1 akhirnya, tapi nyampe ke Surken juga. iya, Gara-gara karena semangat teman. bantuan temen juga Iya, kan, semangat karena teman. disemangatin terus. Ya, Kalau lu gimana, Bar? Kalau gue sih kesan gue apa namanya? Apa ya? Kesan gue gimana caranya nih, kan temen gue dengan drop, gimana caranya ngatasin ini gitu. Terus perjalanan kita buat aja kata gue. Oh, berarti lu cuman perjalanan. Berarti gimana cara ngatasi temen lu yang ngedrop pesan lu di situ karena lu bisa ngebantu temen lu biar nyampe ke atas. Nah, kalau lu gimana, Gilang? Kalau gue sih kesannya ya, bangga aja gitu bisa nyampe Surken lah. Bangga Terus juga bisa apa ngebantu temen gue buat naik. ngebantu temen lu buat naik. Jadi ada depannya, jadi kalau misalkan gue bawa teman lagi atau gue berdua terus teman gue satu ini ngedon, jadi gue bisa bantu dia buat naik gitu loh. Kesannya sih. itu yang buat ngedaki banyakin logistik sama P3K lah sama.
mentalnya sih itu. Saran lu nih buat pendaki pemula apa aja? Kan pertama tadi lu bilang logistik. Ya, logistik kayak misalnya itu kelompok lah ya. Kelompok, logistik termasuk bahan baku kelompok, bukan sendiri-sendiri. Banyakin lah sama P3K, wajib itu sih penting, kan takutnya kan nggak tahu juga kalau temen lu tiba-tiba kakinya luka lah, kegores akar-akar kan, jadi ini Pokoknya jangan cuma modal mental lah ya. Yang paling penting fisik sama mental. Fisik sama mental kalau buat lu. Kalau lu? Kalau menurut gua fisik, mental, logistik sama sepatu. Sepatu. Sama tenda. Terus Tenda paling penting sih. Sama Tenda apa? sepatu lah gitu. Sama sleeping bag paling penting. Sleeping bag. Karena kalau misalkan lagi keadaan dingin kan lu harus butuh banget itu sleeping bag. Gak cuman baju cuman tebel 3 itu nggak, tetap masih nembus gitu. nembus ya. Pokoknya harus butuh sleeping bag. Pokoknya baju double 2, celana double 2 sama sleeping bag. Itu menurut gua udah hangat banget sih. Itu menurut lu ya. Oke. Jadi di podcast kali ini menurut gua sih ya, setelah gua telah kayak gini, jadi perjuangan keseruan kencana itu emang gak mudah ya kan. Dari lu ada yang sakit, gimana lu cara ngatasin temen lu yang sakit, gimana caranya buat motivasi temen lu yang sakit buat nyampe ke atas ya kan. Terus banyak banget solidaritas sampai temen lu turun lagi ya kan. Terus lu nggak ninggalin sholat juga ya kan. Nah itu sih menurut gua nilai plus banget sih buat anak muda kayak lu. Terus lu buat anak-anak muda nih, kebanyakan dia tuh belagu gitu di gunung, saran lu apa? Yang sok-sokan di gunung gitu, nggak safety lah, dia kuat bilangnya gini-gini. jangan inilah, jangan sombong kan, Jangan itu sombong. juga emang tempatnya goib-goib gitu kan. Iya. Kita juga nggak tahu, Ah, pokoknya ya intinya jangan lupa sholat sama berdoa sama yang maha kuasa aja. kalau lu apa? Masih jangan sombong. Kita hargain. Terus jangan sombong lah. Kalau emang itu hari H lu buat apa sih? Bakalan apa? Iya benar. Intinya kita hormatin orang yang Kita hormati orang yang ada di situ dan penghuni yang ada di situ, karena itu bukan alam kita juga, di situ ada alam yang lain ya kan. Kalau lu? Menurut gua yang bener sih, satu jangan sombong, terus kedua juga jangan lupa jaga alam lu. Kalau bukan lu siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Oh iya. Oke, terima kasih nih untuk podcast kali ini. Gue sih tertarik banget buat naik gunung lagi. Gila sih lu, keren sih kata gue, anak-anak muda yang patut dicontoh semangatnya, solidaritasnya juga, dan rohaninya juga benar-benar kuat menurut gue. Ya kan? Oke, terima kasih bro ya. Oke, jadi tim podcast kali ini kita bakalan utamain kesimpulannya. Kita utamain itu pertama kebersamaan, keselamatan, jangan sombong. Terus buat persiapan juga kayak logistik itu jangan diremehin, jangan sampai kita cuma modal mental. Oke? Tetap stay tune di channel Beginning Adventure. Kita bakalan ngadain podcast lagi, bakalan ngadain podcast misteri atau apa, pokoknya pantengin terus channel Beginning Adventure.